Ada cerita seorang bijaksana yang pernah bercita-cita ingin merubah dunia. Dia ingin dunia ini seperti apa yang ia inginkan, yang ideal menurut dia. Maka bertahun-tahun dia mengupayakan perubahan itu, namun hasilnya nihil. Lalu dia merubah strategi. Kalau dunia saya rubah sepertinya berat sekali, maka saya akan merubah keluarga saya. Lalu dia melakukan upaya-upaya untuk merubah keluarganya. Dia rubah istrinya, dia rubah anak-anaknya. Bertahun-tahun dia lakukan, namun hasilnya pun gagal. Perubahan yang terjadi dalam keluarganya tidak signifikan. Sampai akhirnya kemudian dia merubah strateginya. Kalau dunia tidak bisa saya rubah, keluarga pun tidak bisa saya rubah diri saya sendiri. Maka dalam tempo yang tidak lama, begitu orang bijaksana ingin merubah dirinya, seketika itu pula keluarganya berubah. Dalam jangka yang tidak lama pula, dunia yang dia inginkan juga berubah seperti yang ia inginkan. Disinilah titik poinnya jamaah sekalian. Kuncinya adalah perubahan diri. Dan bulan Ramadan ini menjadi momentum yang sebenarnya diwadahi, difasilitasi oleh Allah untuk kita semua melalui Ramadan ini untuk merubah diri kita sendiri. Apanya yang dirubah? Dirubah cara berpikirnya, diperbaharui mentalnya, diperbaharui cara ibadahnya, diperbaharui cara bergaul dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan tetangga. Semuanya di-charging, diperbaharui di dalam bulan Ramadan ini. Dan salah satu komponen penting di dalam perubahan itu adalah bagaimana kita membangun kebiasaan, etos kebiasaan. Karena hidup kita sebenarnya yang berjalan sebenarnya bukanlah pikiran kita, bukanlah kemauan kita. Yang berjalan dalam kehidupan kita sebenarnya adalah kebiasaan kita. Kebiasaan itulah yang membentuk hidup kita. Kebiasaan itulah yang kemudian menjatuhkan bagaimana nasib kita dalam mengarungi kehidupan ini. Maka 14 hari kita berpuasa, insya Allah kita sudah merasakan dan sudah membangun kebiasaan-kebiasaan baru itu. Kita mulai terbiasa untuk tidak terlalu merasa lapar dan haus. Kita sudah melewati 14 hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga mungkin berat. Setelah ini sudah tidak berat lagi. Badan kita sudah bisa menyesuaikan diri. Tubuh kita, otot kita, usus kita, jantung kita sedang diperbaharui. Dan kita merasa kuat insya Allah. Fisik kita jauh lebih kuat dari sebelum kita berpuasa. Bahkan walaupun kita sedang tidak menikmati makanan dan minuman, kita membangun kebiasaan untuk beribadah lebih serius. Jamaah Isya pada bulan Ramadan ramai sekali, tidak seramai sebelum bulan Ramadan. Berarti kita membangun kebiasaan baru. Tadarus, kita membangun kebiasaan baru. Bangun dini hari untuk sahur, sekedar
minum, sekedar minum teh, sekedar untuk mengambil berkah di waktu saat kita bangun. Kita lanjutkan sholat subuh, kita lanjutkan tadarus lagi. Coba kita hayati betapa banyak poin-poin kebiasaan sudah kita bangun kembali selama 14 hari. Dan itulah hebatnya Islam. Itulah hebatnya Allah memberikan didikan kepada kita semua melalui perubahan yang sangat smart, sangat smooth, sangat pelan, tetapi terasa manfaat dan dampaknya. Maka jamaah sekalian, seandainya kita semua bisa menghayati ini lebih dalam lagi, lebih serius lagi, maka perubahan yang terjadi sebenarnya tidak hanya perubahan diri kita. Yang terjadi sebenarnya adalah perubahan sosial. Karena perubahan sosial adalah perubahan di antara individu-individu. Maka jika itu terus dikerjakan, ayat yang menyatakan walau kana ahlal qura, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan berikan berkah dari langit dan bumi. Insyaallah sisa waktu 15 hari ke depan kita akan lebih bersemangat lagi untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baru yang positif yang dibentuk di dalam bulan Ramadan ini, dan tidak hanya berhenti di dalam bulan Ramadan, kita lanjutkan di dalam bulan-bulan berikutnya untuk menjadikan kebiasaan positif, kebiasaan seorang yang beriman, seorang yang bertakwa untuk sepenuhnya mengerjakan perintah Allah dan sepenuhnya menjauhi larangan Allah menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Dengan itulah kita memberikan kontribusi, memberikan bekal utama terhadap diberkahinya bangsa kita, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian, semoga ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح أجركم الله.